Adik iparku selama 7 hari berturut-turut selalu datang ke rumahku untuk menumpang makan. Akhirnya, aku pun menirunya, pulang ke rumah ibuku untuk makan. 2 hari kemudian, ayah mertuaku menelepon dan memarahiku. Aku tertawa dan mengucapkan satu kalimat yang membuatnya terdiam. Namaku Wulan, usiaku 43 tahun, bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan kecil. Suamiku bernama Budi. Seorang pria yang baik hati, pendiam, tipe orang yang oleh siapapun akan dianggap mudah bergaul. Rumah kami terletak di sebuah gang yang tenang, tidak besar tapi bersih dan rapi, dengan dapur yang selalu hangat oleh aroma nasi yang baru matang. Aku adalah orang yang teliti, terutama dalam urusan makan. Bukan pelit, tapi aku terbiasa memasak secukupnya, yang penting enak dan tidak suka membuang-buang makanan. Oleh karena itu, setiap hidangan di rumah kami biasanya sederhana namun disiapkan dengan baik. Kami berdua duduk makan bersama, kadang hanya dengan sayur bening dan lauk seadanya, sudah cukup untuk menghangatkan suasana. Namun, semuanya mulai berubah sejak suatu siang sekitar seminggu yang lalu. Hari itu, aku baru saja selesai menata makanan di meja, ketika ku dengar suara pintu terbuka. Belum sempat aku bertanya, adik iparku, Sari, sudah melenggang masuk, tangan memegang ponsel. Mulutnya berkata tanpa basa-basi, "Wah, pas banget jam makan. Aku lapar, Mbak, ada makanan apa?" Aku sedikit tertegun, bukan karena keberatan berbagi makanan, tapi karena caranya berbicara, seolah-olah ini adalah rumahnya sendiri. Tapi kemudian aku tersenyum tipis. "Oh, masuklah, Sar, Mbak baru selesai masak." Sari duduk tanpa perlu dipersilakan, mengambil piringnya sendiri, menyendok lauk, dan makan dengan lahap seolah sudah terbiasa. Sambil makan, ia bercerita tentang pekerjaannya, teman-temannya, dan berbagai hal lainnya. Aku hanya menanggapinya seadanya. Hari itu, aku berpikir sederhana, mungkin dia hanya mampir bermain dan kebetulan pas jam makan. Tak disangka, keesokan harinya ia datang lagi. Kali ini bahkan lebih awal. Aku sedang memasak di dapur ketika mendengar panggilannya dari luar. "Mbak Wulan." Sari datang. Ya, aku menoleh dan melihatnya sudah melepas sandal, berjalan lurus ke dapur. Melongok ke panci sayur yang sedang mendidih lalu bertanya, "Hari ini masak apa, Mbak?" "Wangi banget." Aku sedikit terkejut tapi tetap menjaga suaraku agar tetap normal. "Sayur asam sama semur daging." Dia mengangguk-angguk. "Wah, pas banget. Aku lagi pengen sayur asam." Aku tidak berkata apa-apa lagi, tapi dalam hati mulai merasa ada yang tidak beres. Jika sekali atau 2 kali, masih bisa dimaklumi. Tapi sampai hari ketiga, keempat, dan kelima, ini tidak bisa lagi disebut kebetulan. Setiap hari selalu begitu, menjelang jam makan. Sari pasti muncul. Kadang ia membawa sekantong buah, tapi setelah meletakkannya di meja, ia tetap hanya memakan nasi dan lauk yang kumasak. Suamiku hanya tertawa. Sari kan masih muda, makannya tidak teratur. Biar saja dia makan di sini biar ramai. Aku menatap suamiku tanpa berkata apa-apa, tapi dalam hati mulai muncul pertanyaan. Kalau untuk meramaikan, kenapa selalu datang di jam yang sama setiap hari? Pernah sekali aku mencoba memasak lebih sedikit, berpikir jika kurang, dia akan mengerti maksudku. Tapi tidak, ia tetap duduk dan makan seperti biasa. Hanya saja, porsiku yang tiba-tiba lenyap. Hari itu aku terpaksa makan mie instan setelah makan siang. Malamnya, aku berpikir lama. Bukan aku tidak mau berbagi. Rumah adalah tempat untuk sanak saudara berkunjung, itu hal yang wajar. Tapi cara Sari datang tanpa bertanya, tanpa memberitahu sebelumnya, tanpa satu kata pun basa-basi, membuatku merasa lebih seperti seorang pelayan daripada seorang kakak ipar. Memasuki hari ke-6, aku mulai mengamati lebih saksama. Aku perhatikan, setiap selesai makan, ia selalu cepat-cepat berdiri, mengucapkan beberapa kalimat basa-basi lalu pergi. Tidak pernah membantu membereskan, tidak mencuci piring, bahkan pernah meninggalkan gelas minuman yang belum habis. Aku bukan orang yang perhitungan untuk hal-hal kecil, tapi sesuatu yang berulang kali terjadi, tidak bisa lagi dianggap kecil. Pada hari ke-7, aku memutuskan untuk diam. Tidak menegur, tidak bertanya,
tidak menunjukkan sikap. Aku tetap memasak, menata makanan, dan mempersilakannya seperti biasa. Tapi di dalam kepalaku, sebuah ide mulai terbentuk. Aku bertanya pada diri sendiri, jika aku tidak ada di rumah, apa yang akan terjadi? Dan kemudian, seperti sebuah refleks alami, aku tertawa. Bukan tawa bahagia, tapi tawa karena aku telah menemukan cara yang sangat sederhana. Malam itu, aku berkata pada suamiku, "Mas, besok aku mau makan di rumah ibu." Mas Budi terkejut. "Loh, kenapa tiba-tiba? Sudah lama aku nggak ke sana, kangen sama ibu," jawabku lembut. Ia mengangguk. "Oh, ya sudah. Pergilah. Nanti Mas makan di luar saja." Aku menatapnya sejenak. Aku tahu, meskipun ia berkata begitu, jika Sari datang, ia akan tetap duduk makan bersamanya seperti biasa. Tapi kali ini aku tidak berkomentar. Keesokan paginya, aku bangun pagi, membersihkan rumah hingga rapi, lalu bersiap berangkat kerja seperti biasa. Menjelang siang, aku mengirim pesan singkat pada suamiku. "Mas, hari ini aku tidak pulang makan siang ya. Kamu urus sendiri." Ia membalas dengan cepat. "Iya, aku tahu." Aku tersenyum. Entah kenapa, saat itu aku merasa sangat lega. Siang itu, aku mampir ke rumah ibuku. Ibuku, Bu Lastri, sedang memasak di dapur. Melihatku datang, beliau terkejut. "Loh, tumben kamu bisa mampir." "Nduk?" Aku tersenyum. "Wulan mau numpang makan sama ibu." Beliau menatapku sejenak lalu berkata, "Ada masalah, ya?" Aku menggeleng. "Tidak ada apa-apa, Bu. Cuma ingin ganti suasana saja." Beliau tidak bertanya lebih lanjut, hanya diam-diam menambahkan satu piring dan menyendokkan lebih banyak sayur. Makan siang hari itu tidak ada yang istimewa, tapi rasanya lebih nikmat dari biasanya. Mungkin karena bukan aku yang memasak. Selesai makan, aku membantu ibu mencuci piring. Beliau menatapku sambil tersenyum tipis. "Sudah lama sekali rasanya kamu tidak pulang makan siang." Aku ikut tersenyum. "Mungkin beberapa hari ke depan Wulan akan pulang ke sini terus, Bu." Beliau tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk. Sore itu, saat aku sedang bekerja, teleponku bergetar. Suamiku menelepon. Aku mengangkatnya. "Halo Mas, ada apa?" Suara Mas Budi terdengar sedikit canggung. Tadi Sari ke sini." Aku menjawab singkat. "Oh, ya? Terus?" Ia ragu-ragu. "Dia tanya kamu di mana." Aku tersenyum tipis. "Mas jawab apa?" "Aku bilang kamu makan di rumah ibumu." Aku terdiam sejenak lalu bertanya, "Dia jadi makan?" Suamiku menghela napas. Dia buka kulkas, lihat tidak ada apa-apa, terus pulang. Mendengar itu, aku tidak tahu harus tertawa atau berkata apa. Hanya ada satu perasaan yang sangat jelas di dalam hatiku. Ini semua baru permulaan. Sore itu, setelah telepon dari suamiku, aku tidak langsung pulang seperti biasa. Aku duduk lebih lama di rumah ibuku, menyeruput teh hangat sambil mendengarkan ibu bercerita tentang hal-hal sepele di lingkungan kami. Beliau bercerita tentang Bu RT yang baru memperbaiki atap rumahnya, tentang Pak RT yang punggungnya sakit tapi tetap memaksakan diri bekerja, lalu bertanya bagaimana pekerjaanku akhir-akhir ini. Aku mendengarkan, sesekali menimpali, tapi pikiranku melayang ke tempat lain. Bayangan Sari berdiri di depan kulkas, membuka lalu menutupnya lagi, kemudian diam-diam pulang, terus berputar di kepalaku. Bukan karena aku merasa menang, tapi aku merasa geli dengan cara yang sangat jernih. Ternyata saat tidak ada hidangan yang siap menanti, dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Ibuku meletakkan cangkir tehnya, menatapku sejenak, lalu berkata, "Kamu sedang memikirkan apa sampai melamun begitu?" Aku tersenyum tipis. "Tidak ada apa-apa, Bu." Tapi beliau bukan orang yang mudah dibohongi. "Kalau ada masalah, ceritakan. Jangan disimpan sendiri." Aku ragu sejenak, lalu memutuskan untuk bercerita. Bukan untuk mengeluh, tapi untuk menata kembali pikiranku. Aku menceritakan sejak hari pertama Sari mampir makan, hingga hari-hari berikutnya ia datang secara teratur seperti sebuah rutinitas.
Aku juga menceritakan bagaimana aku terpaksa makan mie instan karena porsi makanku habis dan bagaimana caranya pulang dengan cepat seolah itu adalah hal yang wajar. Ibuku mendengarkan tanpa menunjukkan keterkejutan. Beliau hanya menanyakan satu pertanyaan sederhana. Suamimu bilang apa? Aku menghela napas. Dia bilang, adiknya masih muda, datang makan biar ramai. Ibuku mengangguk lalu berkata perlahan. Ya. Orang muda memang belum banyak berpikir. Tapi kalau orang yang lebih tua tidak mengingatkan, dia akan menganggap itu hal yang biasa. Aku terdiam. Kalimat itu tepat mengenai apa yang sedang kupikirkan. Bukan Sari sengaja mempersulitku, tapi jika terus dibiarkan, sesuatu yang biasa baginya akan menjadi beban bagi orang lain. Ibuku menatapku, pandangannya lembut tapi sangat jelas. Caramu menanganinya sudah benar, tidak perlu banyak bicara. Terkadang orang harus merasakan sendiri baru bisa mengerti. Aku mengangguk. Di dalam hati, segalanya perlahan menjadi lebih jernih. Malam itu aku tetap tidak pulang. Aku menginap di rumah ibu. Sudah lama sekali aku tidak merasakan sensasi berbaring di ranjang lamaku, mendengarkan suara kipas angin yang berputar, dan mendengar deru kendaraan dari luar gang dengan hati yang begitu ringan. Keesokan paginya, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Ibuku sudah lama bangun, sedang memasak bubur di dapur. Melihatku keluar, beliau berkata, "Sarapan dulu sama ibu sebelum berangkat kerja." Aku tersenyum. "Iya, Bu. Sarapan sederhana, hanya semangkuk bubur hangat dengan sedikit irisan seledri, tapi rasanya sangat nikmat." Selesai makan, aku bersiap berangkat. Sebelum pergi, ibuku bertanya, "Siang ini kamu pulang makan lagi?" Aku berpikir sejenak lalu menjawab, "Iya, Bu." Beliau mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Dalam perjalanan ke kantor, tiba-tiba aku merasa sedikit berdebar. Bukan karena urusan kantor, tapi karena aku tahu hari ini, Sari pasti akan datang lagi, dan kali ini ia tidak akan bertemu denganku. Benar saja dugaanku. Menjelang siang, teleponku bergetar. Suamiku. "Halo Mas, ada apa?" Suaranya terdengar sedikit tegang. "Sari datang lagi." "Oh," jawabku singkat. Terus, ia menghela napas. Dia tanya kamu lagi. Mas jawab apa? Aku bilang kamu masih di rumah ibumu. Aku diam sejenak, lalu bertanya lagi. Dia bilang apa? Ia ragu-ragu. Dia berdiri sebentar, terus tanya aku ada makanan apa. Aku tidak bisa menahan tawa kecil. Lalu Mas jawab apa? Aku bilang aku belum masak. Terus dia bagaimana? Ia menghela napas lagi. Dia bilang, "Ya udah, aku makan di luar saja," terus langsung pergi. Mendengar itu aku hanya menjawab "oh," tapi dalam hati aku mengamati dengan saksama. 2 hari berturut-turut tidak ada nasi siap saji, 2 kali berturut-turut ia harus mencari makan sendiri. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah dia akan datang lagi, tapi bagaimana reaksinya nanti. Siang itu, aku kembali makan di rumah ibu. Ibuku tidak bertanya apa-apa lagi, hanya diam-diam menata makanan. Selesai makan, aku membantunya mencuci piring seperti kemarin. Beliau menatapku sambil tersenyum. "Bagaimana perasaanmu?" Aku mengeringkan tangan, berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku merasa lebih ringan." "Bu," beliau mengangguk, "itu karena kamu melakukan hal yang benar." Aku tidak berkata apa-apa lagi, tapi di dalam hati aku mulai merasa memegang kendali. Sore itu, aku pulang kerja sedikit lebih awal. Aku kembali ke rumahku, rumah masih sama, rapi dan sunyi. Suamiku sedang duduk di ruang keluarga. Melihatku pulang, ia bertanya, "Sudah pulang, Nduk?" Aku mengangguk. "Iya, aku mau ambil beberapa baju." Ia menatapku, tampak ingin mengatakan sesuatu, tapi urung. Aku masuk ke kamar, mengambil beberapa setel pakaian, lalu keluar lagi. Sebelum pergi, aku bertanya, "Hari ini Sari datang lagi?" Ia menggeleng. "Tidak." Aku mengangguk pelan. Oh, tidak bertanya lebih, tidak berkomentar. Tapi di dalam kepalaku sebuah pikiran muncul dengan jelas. Mungkin dia sudah mulai menyadari sesuatu. Malam itu, aku masih menginap di rumah ibu. Tapi kali ini, sebelum tidur, aku menerima sebuah pesan. Bukan dari suamiku, tapi dari Sari. Pesannya sangat singkat,
Mbak, akhir-akhir ini sibuk, ya. Aku menatap pesan itu sejenak, tidak langsung membalas. Bukan sengaja mempersulit, tapi aku ingin lihat apa yang akan ia katakan selanjutnya. Beberapa menit kemudian, pesan kedua datang. Aku mampir tapi Mbak nggak ada. Sedih, deh, aku tertawa. Bukan tawa bahagia, tapi tawa karena segalanya berjalan sesuai dugaanku. Tapi aku tetap belum membalas. Aku meletakkan ponsel, mematikan lampu, dan berbaring. Di kepalaku bukan lagi ada rasa kesal seperti hari-hari sebelumnya, melainkan perasaan tenang. Aku tidak perlu berdebat, tidak perlu berkata kasar, cukup dengan sedikit perubahan, sudah cukup untuk membuat orang lain berpikir sendiri. Malam itu aku tidur sangat nyenyak, dan aku tahu hari esok akan lebih menarik lagi. Keesokan paginya, aku terbangun dengan suasana hati yang aneh, campuran antara lega dan sedikit antisipasi. Bukan menantikan hal besar, tapi menantikan apa yang akan dilakukan Sari selanjutnya. Aku tidak terburu-buru membalas pesannya semalam, juga tidak berniat menghindar. Aku hanya ingin membiarkan segalanya berjalan alami. Ada hal-hal yang jika dibicarakan terlalu cepat, orang tidak akan paham. Tapi jika dibiarkan mereka melihat dan bertanya sendiri, hasilnya akan berbeda. Ibuku sedang menyiram tanaman di halaman. Melihatku keluar. Beliau melirikku sejenak lalu bertanya, "Tadi malam tidurnya nyenyak?" Aku tersenyum. "Nyenyak sekali, Bu." Beliau mengangguk, lalu seolah tanpa sengaja bertanya, "Adik iparmu itu ada kirim pesan lagi?" Aku sedikit terkejut. "Kok Ibu tahu?" Beliau tersenyum tipis. "Cuma menebak. Orang kalau sudah terbiasa, tiba-tiba tidak ada pasti akan merasa kehilangan." Aku tidak menyangkal. Aku menceritakan pada ibu dua pesan yang dikirim Sari. Beliau mendengarkan. Hanya menggumam lalu berkata, "Jangan dibalas dulu. Lihat saja apa yang akan dia katakan lagi." Aku mengangguk. Bukan karena aku patuh membabi buta pada ibu, tapi karena aku juga berpikir begitu. Ada orang yang sebelum menghadapi kesulitan, tidak akan pernah introspeksi diri. Tapi hanya dengan sedikit perubahan, mereka akan mulai merasa ada sesuatu yang tidak lagi sama. Aku berangkat kerja seperti biasa. Sepanjang pagi aku fokus pada pekerjaan, tapi sesekali melirik ponsel. Benar dugaanku, menjelang siang Sari mengirim satu pesan lagi. "Mbak, hari ini pulang nggak?" Aku membacanya dan tetap tidak membalas. Bukan sengaja jual mahal, tapi aku ingin dia menunggu sebentar, bukan menunggu untuk membuatnya kesal, tapi menunggu untuk berpikir. Tepat pukul 11.30, ponselku bergetar lagi. Kali ini, suamiku. "Halo Mas, ada apa?" Suaranya terdengar sedikit lelah. "Sari kesini lagi." "Oh," jawabku singkat. Terus, ia berkata perlahan, dia tanya kamu lagi. Aku bilang kamu belum pulang. "Lalu dia bagaimana?" tanyaku. Ia menghela napas. Dia buka kulkas, terus balik badan tanya aku ada makanan apa. Aku tersenyum, tapi berusaha menyembunyikannya dari suaraku. "Mas jawab apa?" Aku bilang aku belum sempat masak. Aku diam beberapa detik, lalu bertanya. "Lalu dia?" Suamiku menjawab. Dia berdiri sebentar terus bilang, "Kok akhir-akhir ini Mbak Wulan gak masak lagi, ya?" Mendengar itu, aku tidak bisa menahan tawa kecil. Bukan karena pertanyaannya lucu, tapi karena akhirnya dia mulai sadar. Aku bertanya balik, "Mas jawab apa?" "Aku bilang kamu beberapa hari ini di rumah ibumu." Aku mengangguk, meskipun tahu ia tidak bisa melihat. Lalu, dia diam sebentar, terus bilang, "Kalau begitu, kayaknya aku harus cari makan sendiri deh." Mendengar itu, di dalam hatiku terasa sangat jelas. Tidak ada amarah, tidak ada kekesalan. Hanya perasaan bahwa segalanya perlahan kembali ke tempat yang semestinya. Aku berkata pada suamiku, "Mas makan di luar saja ya. Beberapa hari lagi aku pulang." Ia menjawab iya lalu menutup telepon. Siang itu, aku kembali ke rumah ibu. Makan siangnya sederhana seperti biasa, tapi suasananya sangat ringan. Ibuku tidak bertanya apa-apa lagi, hanya sesekali menatapku lalu tersenyum. Selesai makan, saat aku sedang membereskan piring, ponselku bergetar lagi. Kali ini Sari yang menelepon.
Aku menatap layar sejenak, lalu mengangkatnya. Halo, Sar. Ada apa telepon? Hening sedetik di seberang sana, lalu suara Sari terdengar. Mbak. Mbak lagi di mana? Suaranya tidak lagi sepercaya diri sebelumnya, ada nada ragu dan canggung. Aku menjawab dengan tenang. Mbak lagi di rumah ibu. Oh, katanya, lalu bertanya lagi. Mbak sudah lama di sana? Sudah beberapa hari. Ia terdiam sejenak, lalu berkata, aku beberapa kali ke rumah Mbak tapi nggak ketemu. Oh, ya? Mbak tahu. Jawabku singkat. Ia terdiam lagi. Suasana di antara kami tiba-tiba menjadi sedikit canggung. Aku tidak terburu-buru bicara, aku ingin dia yang memulai. Beberapa saat kemudian, Sari baru bersuara. Mbak, akhir-akhir ini Mbak nggak masak, ya? Mendengar pertanyaan itu, dalam hati aku tertawa, tapi suaraku tetap sangat normal. Mbak tetap masak, tapi makannya di rumah ibu. Ia bertanya lagi, suaranya lebih pelan. Lalu Mas Budi makannya bagaimana? Dia urus sendiri. Jawabku. Ia terdiam lagi. Kali ini lebih lama. Aku bisa mendengar helaan napasnya di seberang sana. Lalu ia mengucapkan kalimat yang sudah kutunggu. Aku kira Mbak selalu ada di rumah. Aku tidak langsung menjawab. Kalimat itu bukan sebuah tuduhan, melainkan sebuah kesadaran yang baru saja ia temukan. Aku berkata perlahan, Mbak juga kadang-kadang ingin istirahat. Di seberang sana kembali hening. Bukan hening karena kesal, tapi hening karena sedang berpikir. Aku tidak menambahkan apa-apa. Aku membiarkan keheningan itu berlangsung sejenak, lalu aku berkata, sudah dulu, ya. Mbak lagi beres-beres. Nanti kita bicara lagi. Iya. Mbak. Jawabnya dengan suara sangat pelan. Panggilan berakhir. Aku meletakkan ponsel, menghela napas lega. Ibuku sudah berdiri di ambang pintu dapur entah sejak kapan, menatapku lalu bertanya, dia bilang apa? Aku menceritakannya secara singkat. Beliau mendengarkan lalu mengangguk. Dia sudah mulai mengerti. Aku tersenyum tipis, mungkin Bu. Tapi di dalam hati aku tahu, masalah ini belum selesai sampai di situ. Sore harinya saat aku sedang bekerja, suamiku mengirim pesan lagi. Sore ini Sari mampir lagi. Aku membacanya tanpa membalas. Sesaat kemudian, ia mengirim pesan lagi. Dia bawa makanan, aku sedikit terkejut. Bukan karena tindakannya, tapi karena ia sudah mulai berubah. Malam itu aku pulang ke rumah. Rumah masih sama, tapi suasananya terasa berbeda. Suamiku sedang duduk di meja makan. Di atas meja ada beberapa kotak makanan dari luar. Melihatku, ia berkata, "Sudah pulang, Nduk?" Aku mengangguk. "Iya." Ia menatapku lalu berkata, "Hari ini Sari bawa makanan untuk makan bareng." Aku hanya bergumam "oh", tanpa komentar, tapi dalam hati aku mengamati dengan saksama. Sebuah perubahan kecil, tapi ini adalah sebuah awal. Aku duduk, melihat beberapa kotak makanan itu, bukan masakan yang biasa ku masak, bukan hidangan yang familiar. Tapi aku merasa lebih lega. Setidaknya hari ini tak ada yang duduk menungguku untuk memasak, dan aku tahu, cerita ini mulai memasuki babak baru. Malam itu, aku duduk di depan meja makan yang hidangannya bukan hasil masakanku. Rasanya aneh sekaligus lucu. 3 kotak makanan tersaji di meja. 1 kotak nasi rames, 1 kotak sate ayam, dan 1 kotak sop buntut. Terlihat jelas masing-masing memilih menunya sendiri. Tidak ada persiapan bersama seperti makan malam keluarga pada umumnya. Suamiku duduk di sebelah kiri, dan Sari di seberangku. Ia menatapku. Tatapannya sedikit menyelidik, tidak lagi sesantai hari-hari sebelumnya. Aku menarik kursi dan duduk, berkata pelan, "Ayo, makan." Sari mengangguk lalu membuka kotak nasinya. Ia makan lebih pelan dari biasanya, tidak lagi sambil berbicara seperti dulu. Suasana di meja makan jauh lebih hening. Suamiku yang pertama kali memecah keheningan. Hari ini Sari bawa makanan untuk kita. Aku hanya bergumam. Kelihatan. Ia menatapku sejenak lalu menambahkan. Katanya sudah beberapa hari makan di luar jadi bosan. Aku mengangguk pelan, tidak memberikan reaksi khusus.
Sari akhirnya angkat bicara, suaranya lebih pelan dari biasanya. Mbak, coba sate ini, enak juga. Ia mendorong kotak sate ke arahku. Aku melihatnya lalu berkata, iya, nanti Mbak coba. Aku mengambil satu tusuk dan mencicipinya. Rasanya tidak buruk, tapi jelas tidak bisa dibandingkan dengan masakan rumah. Aku tidak berkomentar lebih, tapi di dalam kepalaku, sebuah pikiran sangat jelas, masakan rumah tidak selalu tersedia begitu saja. Setelah makan beberapa saat, Sari berkata lagi, beberapa hari ini Mbak di rumah Ibu, pasti senang. Yah, aku meletakkan sendok, menatapnya, lalu tersenyum tipis. Biasa saja. Pulang untuk makan dan ngobrol sama ibu. Ia mengangguk lalu bertanya lagi. Kalau Mbak nggak di rumah, Mas Budi pasti kesepian. Suamiku sedikit terkejut, melirik ke arahku. Aku menjawab dengan tenang, dia sudah dewasa, bisa urus diri sendiri. Kalimat itu kuucapkan dengan lembut, tapi jelas sekali mereka berdua mengerti maksudnya. Suasana kembali hening. Sesaat kemudian, Sari meletakkan sendoknya dan berkata, Mbak, apa benar akhir-akhir ini Mbak tidak masak lagi? Aku menatapnya, kali ini tidak lagi menghindar. Mbak tetap masak, tapi Mbak memilih kapan harus masak. Ia sedikit tertegun. Aku melanjutkan, suaraku tetap lembut, tidak setiap hari Mbak harus berdiri di dapur. Kalimat itu tidak kuucapkan dengan nada keras atau tajam, tapi cukup untuk membuat pendengarnya berpikir. Sari menunduk, tidak berkata apa-apa lagi. Makan malam selesai lebih cepat dari biasanya. Selesai makan, aku berdiri untuk membereskan piring. Kali ini aku tidak berkata apa-apa, juga tidak menunggu siapapun, tapi yang mengejutkanku, Sari ikut berdiri. Ia memegang beberapa kotak makanan dan berkata, biar aku yang buang sampahnya, Mbak. Aku menatapnya sejenak lalu mengangguk. Baiklah. Tak perlu banyak kata, tapi tindakan itu adalah sebuah perubahan. Aku masuk ke dapur untuk mencuci piring. Sesaat kemudian, Sari kembali, berdiri di ambang pintu dapur menatapku, ia berkata. Suaranya tidak lagi seenaknya seperti dulu. Mbak, ada yang bisa dibantu? Aku berbalik menatapnya. Baiklah, tolong lap mejanya. Ia mengangguk lalu benar-benar melakukannya. Sambil mencuci piring, aku mengamatinya. Bukan sedang mengujinya, tapi aku ingin melihat apakah ia benar-benar berubah atau hanya sesaat. Selesai bekerja, ia kembali berdiri di dekatku lalu berkata, Mbak, aku boleh tanya sesuatu? Aku mematikan keran, mengeringkan tangan, lalu berbalik. Tanyalah. Ia ragu sejenak, lalu berkata, beberapa hari yang lalu waktu aku datang makan, apa Mbak merasa terganggu? Pertanyaan itu akhirnya datang juga. Aku tidak terkejut, hanya tidak menyangka ia akan bertanya secara langsung. Aku tidak langsung menjawab. Aku menatapnya, lalu bertanya balik. Menurutmu bagaimana? Ia menunduk sedikit, lalu berkata, awalnya aku tidak berpikir apa-apa. Aku lihat Mbak sudah masak, jadi aku ikut makan saja. Aku mengangguk. Iya. Ia melanjutkan, suaranya lebih pelan. Tapi beberapa hari ini Mbak tidak di rumah, aku baru merasa aneh. Aku tidak menyela, kubiarkan ia bicara sampai selesai. Aku merasa aku datang makan tapi tidak bertanya dulu, tidak membantu apa-apa. Mbak pasti capek, kalimat itu diucapkannya sangat pelan, tapi cukup untuk membuatku mengerti. Dia bukannya tidak tahu, hanya saja sebelumnya ia tidak peduli. Aku menatapnya lalu berkata lembut, Mbak tidak marah padamu. Ia mengangkat kepala, sedikit terkejut. Aku melanjutkan, Mbak hanya merasa kalau terus-terusan begini, tidak baik. Ia mengangguk sangat cepat. Aku melanjutkan, suaraku tetap tenang. Rumah Mbak bukan warung makan, tapi juga bukan tempat yang tidak boleh kamu datangi. Ia diam mendengarkan. Kamu datang bermain, Mbak senang. Tapi kalau urusan makan, harus ada persiapan, atau setidaknya bilang dulu. Ia mengangguk lagi. Iya Mbak. Aku mengerti. Aku menatapnya lalu menambahkan, ini bukan soal banyak atau sedikitnya makanan, tapi soal bagaimana kita bersikap satu sama lain. Ia berdiri diam sejenak, lalu berkata, aku minta maaf, Mbak.
Permintaan maaf itu tidak diucapkan dengan keras, tapi sangat jelas. Aku tidak membesar-besarkan masalah, hanya mengangguk. Iya, yang penting sudah tahu. Tak perlu kata-kata lagi. Malam itu, setelah Sari pulang, suamiku duduk di sampingku dan bertanya, "Kamu bicara apa dengannya?" Aku tersenyum tipis. Tidak ada apa-apa, hanya obrolan biasa. Ia menatapku lalu berkata, "Aku lihat dia sudah berbeda." Aku mengangguk. Iya. Ia terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku minta maaf ya, Nduk." Aku menoleh, sedikit heran. "Kenapa minta maaf?" Ia menghela napas. "Selama ini Mas kira itu masalah sepele jadi tidak terlalu memperhatikan. Tapi sekarang Mas baru sadar, kamu sudah banyak bersabar." Aku menatapnya tanpa menyalahkan, hanya berkata, "Tidak apa-apa. Yang penting kita saling mengerti." Ia mengangguk. Suasana di rumah menjadi lebih ringan. Tapi di dalam hatiku, aku tahu masalah ini belum selesai. Karena mengubah sebuah kebiasaan tidak cukup hanya dalam satu hari. Dan aku juga ingin melihat berapa lama Sari bisa mempertahankannya. Keesokan paginya, aku bangun sedikit lebih awal. Bukan karena ada urusan mendesak, tapi karena aku ingin memasak kembali hidangan yang sesungguhnya. Bukan untuk menguji siapapun, bukan untuk membuktikan apapun. Aku hanya ingin mendapatkan kembali nuansa dapur yang dulu begitu akrab bagiku. Aku pergi ke pasar pagi-pagi sekali, memilih ikan segar, membeli sayuran hijau, dan sepotong daging sapi. Bahan-bahan yang familiar, tidak rumit, tapi cukup untuk membuat hidangan yang layak. Ketika aku tiba di rumah, suamiku belum berangkat kerja. Ia sedang duduk minum kopi. Melihatku menenteng tas belanjaan, ia sedikit terkejut. "Hari ini masak lagi, Nduk?" Aku meletakkan belanjaan, tersenyum tipis. "Iya, sudah lama rasanya tidak masak." Ia mengangguk, matanya tampak lebih ceria. "Mas juga merasa makan di luar beberapa hari ini rasanya tidak enak." Aku tidak berkata apa-apa, hanya mulai menyiapkan bahan. Suara pisau di atas talenan, gemericik air, desis panci di atas kompor. Suara-suara akrab itu membuat rumah ini terasa kembali menjadi dirinya sendiri. Menjelang siang, hidangan sudah tertata di meja. Sayur sop, semur daging, tempe goreng, dan sambal terasi. Tidak ada yang istimewa, tapi terlihat hangat. Suamiku duduk di meja, memandangi hidangan lalu berkata, "Memang beda masakan rumah." Aku tersenyum. "Makanlah." Kami baru saja akan mulai makan ketika terdengar ketukan di pintu. Tanpa menebak pun, aku sudah tahu siapa. Suamiku menatapku lalu berdiri untuk membuka pintu. Sari masuk, tapi kali ini tidak lagi dengan gaya seenaknya. Ia berdiri sejenak di ambang pintu sebelum berkata, "Aku mampir main, Mbak." Aku menatapnya dan mengangguk. "Iya, masuklah." Ia masuk, melihat hidangan di meja, dan berhenti sejenak. Matanya menyapu setiap lauk lalu berhenti padaku. Aku tidak berkata apa-apa, hanya melanjutkan makan seperti biasa. Suamiku melihat Sari lalu bertanya, "Sudah makan?" Pertanyaan yang sebelumnya tidak pernah ia tanyakan, tapi hari ini ia tanyakan. Sari sedikit canggung. "Belum, Mas." Suamiku menoleh padaku, seolah menunggu persetujuan. Aku meletakkan sendok, menatap Sari, lalu berkata, "Kalau mau makan, ambil piring lagi." Suaraku tidak dingin, juga tidak terlalu ramah, hanya jelas. Sari berdiri diam sedetik, lalu berkata, "Iya, Mbak. Aku ambil sendiri." Ia berjalan sendiri ke dapur, mengambil piring dan sendok, lalu duduk. Tidak perlu disuruh, tapi juga tidak lagi seenaknya seperti dulu. Ia makan dengan perlahan, tidak banyak bicara, sesekali melirikku, lalu menunduk lagi. Aku tetap makan seperti biasa, tidak bertanya, tidak memulai obrolan, tapi aku perhatikan porsinya tidak sebanyak dulu. Selesai makan, ia meletakkan sendoknya dan berkata, "Masakan Mbak memang selalu enak." Aku mengangguk. "Oh, ya?" Tidak membalas pujian, tidak basa-basi, tapi juga tidak membuatnya canggung. Sesaat kemudian, aku berdiri untuk membereskan piring. Belum sempat aku berkata apa-apa, Sari sudah berdiri,
Biar aku bantu, Mbak. Aku menatapnya lalu berkata, baiklah, kamu cuci piring, Mbak yang lap meja. Ia mengangguk tanpa ragu. Kali ini ia benar-benar melakukannya, bukan hanya sekadar basa-basi. Aku mengelap meja, melirik ke arahnya yang sedang mencuci piring dengan hati-hati. Aku tidak berkata apa-apa, tapi hatiku mulai terasa lebih ringan. Selesai bekerja, ia mengeringkan tangan lalu berdiri di hadapanku dan berkata, Mbak, besok aku boleh mampir lagi? Pertanyaan itu sangat berbeda dari sebelumnya. Dulu ia tidak bertanya, ia langsung datang. Sekarang ia bertanya. Aku menatapnya lalu berkata, kalau mau main, kapan saja boleh. Ia mengangguk, lalu bertanya lagi. Kalau untuk makan, aku tersenyum tipis. Kalau mau makan, bilang dulu sebelumnya. Nanti Mbak masak lebih. Ia menghela napas lega. Iya Mbak, aku mengerti. Aku mengangguk. Tak perlu berkata lebih. Ia pamit padaku dan Mas Budi, lalu pulang. Setelah ia pergi, suamiku menatapku sambil tersenyum. Karamu menyelesaikannya hebat sekali. Aku menggeleng. Bukan hebat. Hanya bicara di waktu yang tepat. Ia mengangguk. Aku lihat dia benar-benar berubah. Aku tidak menyangkal, tapi juga tidak terburu-buru percaya. Karena sebuah perubahan tidak hanya dinilai dari satu atau dua tindakan. Sore itu, saat sedang bekerja, aku menerima pesan dari Sari. Mbak, besok aku mampir lebih pagi ya. Mau bantu Mbak masak. Aku membaca pesan itu, sedikit terkejut, bukan karena tawarannya, tapi karena inisiatifnya. Aku membalas singkat. Iya, datang saja. Tidak panjang lebar, tapi cukup untuk membuatnya mengerti. Malam itu aku berbaring sambil berpikir. Aku teringat hari-hari sebelumnya saat aku merasa kesal karena hal-hal sepele. Jika saat itu aku langsung bicara, mungkin segalanya akan berbeda, tapi bisa juga menjadi tegang. Sekarang, segalanya berjalan lebih lembut. Tidak ada perdebatan, tidak ada kekesalan yang berlarut-larut, hanya sedikit perubahan dalam cara bersikap. Dan aku menyadari satu hal, tidak semua orang sengaja membuat kita kesal. Terkadang, mereka hanya belum pernah memikirkan perasaan kita, sampai mereka merasakannya sendiri. Keesokan paginya, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Bukan karena cemas, tapi karena penasaran. Aku ingin lihat apakah Sari benar-benar akan melakukan apa yang ia katakan. Tepat pukul 9 pagi, pintu rumahku terbuka. Sari masuk, menenteng sebuah tas belanjaan. Ia menatapku dan tersenyum. Aku datang, Mbak. Aku melihat tas belanjaannya dan bertanya, bawa apa itu? Ia mengangkatnya. Aku beli beberapa bahan. Hari ini aku mau coba masak menu yang aku bisa. Aku sedikit terkejut tapi tidak menunjukkannya. Oh ya? Masuklah. Ia masuk ke dapur, meletakkan barang-barangnya, lalu mulai bersiap. Tanpa perlu kusuruh, tanpa perlu kuberi arahan. Aku berdiri mengamatinya sejenak, lalu mendekat. Biar Mbak bantu. Ia menoleh dan tersenyum. Iya, Mbak. Suasana di dapur hari itu sangat berbeda. Bukan lagi satu orang yang memasak dan yang lain menunggu, tapi dua orang yang bekerja bersama. Dan aku tahu, cerita ini perlahan bergerak ke arah yang berbeda. Tapi aku juga paham, perubahan yang sesungguhnya tidak pernah sesederhana itu. Pagi itu, dapur rumahku terasa berbeda dengan kehadiran satu orang lagi di sisiku. Sari mengikat rambutnya, mengenakan celemek yang kuberikan, lalu mulai sibuk dengan bahan-bahan yang ia bawa. Aku berdiri di sampingnya, tidak banyak bicara, hanya mengamati dalam diam. Ia mengeluarkan seekor ikan, beberapa buah tomat, dan sayuran. Kutebak ia ingin memasak sayur sop ikan, tapi dari caranya memegang pisau, jelas sekali ia belum terbiasa. Aku bertanya pelan, "Kamu sering masak, Sar?" Ia tersenyum agak malu. "Jarang, Mbak. Di kosan biasanya makan di luar." Aku mengangguk. "Oh, kalau begitu biar Mbak bantu biar cepat." Ia menggeleng. "Tidak usah, Mbak. Biar aku coba sendiri. Mbak cukup ajari saja." Kalimat itu menarik perhatianku. Bukan karena ia ingin memasak, tapi karena ia mau mengakui bahwa ia belum bisa. Aku berdiri di sampingnya, membimbingnya langkah demi langkah, cara membersihkan ikan,
memotong tomat, hingga menakar bumbu. Ia mengerjakannya dengan lambat tapi penuh perhatian. Terkadang potongannya miring, kadang garamnya terlalu banyak. Aku hanya mengingatkan dengan lembut. Sedikit saja, cicipi dulu. Ia mengangguk dan memperbaikinya. Suasana di dapur tidak gaduh, tapi ada konsentrasi yang sangat jelas. Sesaat kemudian, suamiku masuk dari ruang keluarga. Melihat kami berdua di dapur, ia terkejut. Wah, kakak adik hari ini masak bareng? Sari menoleh dan tersenyum. Iya mas, hari ini aku koki utamanya, Mbak Wulan asistennya. Aku tidak bisa menahan tawa. Iya, kita lihat saja hasil masakanmu nanti. Suamiku tertawa. Mas tunggu, ya. Suasana menjadi lebih ringan. Menjelang siang, sayur sop itu pun matang. Aku mencicipinya. Lalu mengangguk. Sudah pas. Ia langsung bertanya. Enak? Mbak? Aku menatapnya lalu berkata. Boleh juga. Ia tertawa. Kalau Mbak bilang begitu, berarti lumayan enak. Aku tidak menyangkal. Meja makan hari itu tidak banyak lauk. Hanya ada sayur sop hasil karyanya, ditambah telur dadar yang kubuat cepat dan lalapan. Tapi saat dihidangkan, rasanya sangat berbeda dari hari-hari sebelumnya. Bukan karena menunya, tapi karena ada usaha bersama di baliknya. Kami bertiga duduk untuk makan. Sari melihat panci sopnya lalu berkata, "Ini pertama kalinya aku masak. Kalau ada kurang, tolong dikomentari ya." Suamiku tertawa. Mas makan dulu, baru komentar. Aku tidak berkata apa-apa, hanya menyendokkan kuah ke mangkukku dan mencicipinya. Rasanya sedikit lebih asam dari biasanya, tapi tidak berlebihan. Aku menatapnya lalu berkata, untuk pertama kali, ini sudah bagus. Ia menghela napas lega. Kukira keasinan. Aku menggeleng. Tidak, pas. Suamiku selesai makan dan mengangguk. Enak kok. Lain kali masak lagi, ya. Sari tersenyum, matanya berbinar. Makan siang hari itu, untuk pertama kalinya aku melihatnya makan tanpa terburu-buru. Bukan lagi sekadar datang untuk makan lalu pergi, tapi makan sambil mengobrol, sesekali bertanya padaku tentang cara memasak. Aku menjawabnya tanpa ada yang ditutupi. Bukan karena ingin mengajarinya, tapi karena aku melihat ia benar-benar ingin belajar. Selesai makan, aku berdiri untuk membereskan piring. Kali ini, tanpa perlu kusuruh, ia langsung membawa piring-piring kotor ke dapur. Suamiku melihat kami berdua lalu berkata, "Hari ini rumah kita terasa seperti rumah yang sesungguhnya." Mendengar kalimat itu, aku sedikit tertegun. Bukan karena kalimatnya indah, tapi karena itu berarti selama ini rumah ini belum terasa seperti itu. Di dapur, sambil mencuci piring, Sari berkata, "Mbak, dulu waktu aku sering datang makan, apa Mbak merasa terganggu?" Aku yang sedang mengelap meja berhenti sejenak. Aku tidak lagi menghindar. Iya. Ia terdiam. Aku melanjutkan, suaraku tetap tenang. Bukan karena kamu makan di sini, tapi karena kamu tidak berpikir. Ia mengangguk tanpa membantah. Aku menambahkan. Ada hal-hal yang kalau kita tidak peduli, bisa membuat orang lain lelah. Ia mencuci piring lebih pelan. Sesaat kemudian ia berkata, "Aku minta maaf sekali lagi ya, Mbak." Aku tidak menoleh, hanya berkata, "Iya, yang penting sudah tahu." Tak perlu banyak kata, tapi cukup untuk membuatnya mengerti. Sore itu ia tidak langsung pulang. Ia duduk membantuku melipat pakaian lalu mengobrol dengan suamiku. Tidak lagi datang dan pergi dengan cepat. Aku duduk mengamati, tidak banyak ikut campur. Tapi bisa merasakan dengan jelas perubahan suasana di rumah. Saat ia hendak pulang, ia menoleh padaku. "Besok aku tidak mampir ya, Mbak, aku harus kerja seharian." Aku mengangguk. "Iya, fokus saja sama pekerjaanmu." Ia tersenyum. "Kapan-kapan kalau aku senggang, aku kirim pesan dulu." "Iya, itu lebih baik," jawabku. Ia pamit, lalu pergi. Pintu tertutup. Suamiku menoleh padaku dan berkata, "Dia benar-benar berbeda." Aku mengangguk. "Iya." Ia menatapku lalu bertanya, "Kamu merasa lebih ringan?" Aku berpikir sejenak. Lalu berkata, "Iya."
Bukan karena dia tidak datang makan lagi, tapi karena segalanya sudah berjalan dengan cara yang benar. Malam itu aku duduk sendirian di ruang keluarga. Tidak ada lagi perasaan kesal seperti sebelumnya, tidak ada lagi pikiran harus bersabar, melainkan sebuah perasaan seimbang. Aku menyadari satu hal. Tidak selamanya diam itu baik, dan tidak selamanya bicara terus terang itu benar. Yang terpenting adalah memilih cara agar orang lain bisa mengerti sendiri. Dan ketika mereka mengerti, segalanya akan berubah. Namun, tepat saat aku berpikir segalanya sudah baik-baik saja, teleponku berdering. Nomor tak dikenal, aku mengangkatnya. Halo. Di seberang sana, terdengar suara pria yang dalam dan sedikit ketus. Ini Wulan ya? Aku langsung mengenalinya. Itu ayah mertuaku. Aku menjawab, iya Pak. Ini Wulan. Beliau langsung bicara, tanpa basa-basi. Kenapa beberapa hari ini kamu tidak masakin buat Budi? Pertanyaan itu membuatku tertegun sejenak. Bukan karena terkejut tapi karena aku tahu masalah ini belum selesai. Dan kali ini, tidak akan sesederhana sebelumnya. Aku memegang ponsel, mendengar dengan jelas suara ayah mertuaku di seberang sana, tidak keras, tapi sangat ketus. Tipikal orang yang terbiasa perkataannya didengar tanpa perlu penjelasan panjang. Kenapa beberapa hari ini kamu tidak masakin buat Budi? Aku tidak langsung menjawab. Bukan karena bingung, tapi aku sedang memilih kata. Satu kalimat yang jika tidak hati-hati bisa membuat suasana tegang, tapi jika diucapkan dengan tepat, bisa membuat orang lain berpikir ulang. Aku menjawab dengan lembut, Wulan tetap masak, kok, Pak. Hanya saja beberapa hari yang lalu Wulan pulang makan di rumah ibu. Beliau terdiam sejenak, lalu bertanya lagi. Kamu makan di sana urusanmu, tapi suamimu bagaimana? Dibiarkan urus diri sendiri? Suaranya tidak meninggi, tapi jelas sekali tidak senang. Aku tetap menjaga suaraku agar tetap tenang. Iya, Pak. Mas Budi kan sudah dewasa, bisa mengurus dirinya sendiri. Terdengar helaan napas kasar dari seberang. Dewasa ya dewasa, tapi istri itu harus mengurus suami. Caramu itu tidak benar. Aku mendengarkan tanpa langsung bereaksi. Jika ini terjadi dulu, mungkin aku akan merasa kesal. Tapi sekarang, aku melihatnya dengan sangat jernih. Beliau berbicara dari sudut pandangnya, dan aku perlu berbicara dari sudut pandangku. Aku berkata perlahan, Wulan mengerti maksud Bapak. Tapi Wulan juga kadang-kadang butuh istirahat. Istirahat apa? Memangnya ada apa sampai butuh istirahat? Tanyanya cepat. Aku tidak lagi menghindar. Begini Pak, beberapa waktu lalu, Sari datang makan terus-menerus. Wulan memasak jadi tidak cukup, tapi rasanya tidak enak untuk menegur. Jadi Wulan pulang ke rumah ibu beberapa hari. Di seberang sana hening. Bukan hening karena tidak mendengar, tapi hening karena sedang memproses. Aku tidak menambahkan apa-apa, kubiarkan keheningan itu berlangsung. Beberapa saat kemudian, beliau bertanya lagi. Sari datang makan memangnya kenapa? Apa yang tidak enak untuk dibicarakan? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi sangat khas. Aku tahu jika aku menjawab dengan nada mengeluh seperti dia makan banyak atau dia merepotkan, ceritanya akan jadi lain, jadi aku memilih cara yang berbeda, bukan tidak enak Pak. Tapi Sari datangnya tidak memberitahu dulu, jadi Wulan tidak bisa menyiapkan dengan pas. Pernah suatu hari Wulan sampai harus makan mie instan karena porsinya kurang. Kali ini beliau terdiam lebih lama. Aku bisa mendengar suara batuknya yang pelan. Memang ada kejadian seperti itu? Iya, Pak. Wulan tidak bilang karena menganggapnya masalah kecil. Tapi kalau terus-terusan, Wulan juga agak lelah. Suaraku tidak mengeluh, tidak menyalahkan, hanya menyatakan fakta. Sesaat kemudian, beliau berkata. Suaranya sudah lebih pelan. Lalu kenapa tidak kamu katakan padanya? Aku tersenyum tipis, meskipun beliau tidak bisa melihat. Wulan pikir, lebih baik membiarkan Sari merasakan sendiri agar lebih mudah mengerti. Pak, beliau tidak langsung menjawab. Sekarang dia masih datang? Kemarin dia datang Pak. Ikut membantu Wulan memasak. Jawab, beliau menggumam singkat, nadanya tidak lagi setajam tadi. Aku menambahkan,
Wulan tidak melarang Sari datang, Pak. Tapi Wulan ingin segalanya lebih teratur. Beliau terdiam sejenak, lalu berkata, "Ya sudah, kalau begitu boleh juga." Kalimat itu tidak panjang, tapi cukup untuk memberitahuku bahwa beliau sudah mengerti sebagian. Aku melanjutkan dengan lembut, "Wulan tetap mengurus Mas Budi seperti biasa, Pak. Hanya saja, Wulan ingin semua orang sama-sama punya kesadaran." Beliau menghela napas. "Baiklah, nanti Bapak yang bicara sama dia." "Tidak usah, Pak," jawabku cepat. Sari juga sudah mengerti. Beliau tidak berkata apa-apa lagi. Hanya menggumam ya sudah lalu menutup telepon. Aku meletakkan ponsel. Menghela napas panjang. Bukan karena lelah, tapi karena aku baru saja melewati percakapan yang tidak mudah. Suamiku kini sudah berdiri di ambang pintu kamar, menatapku. "Bapak telepon, ya?" Aku mengangguk. "Iya." "Bapak bilang apa?" Aku menceritakannya secara singkat. Ia mendengarkan lalu menghela napas. "Aku sudah menduga Bapak pasti akan telepon." Aku tersenyum. "Iya. Sari pasti cerita." Ia mengangguk. "Kalau dia tidak mengerti masalahnya, dia tidak akan berubah seperti beberapa hari ini." Aku tidak menyangkal. Tapi aku juga tidak terburu-buru menyimpulkan. Karena aku tahu ada perubahan yang membutuhkan waktu. Sore itu Sari tidak datang, tapi malamnya ia mengirim pesan. "Mbak, hari ini aku nggak mampir ya. Pulang kerja kemalaman." Aku membacanya lalu membalas. "Iya, fokus saja sama pekerjaanmu." Singkat, tapi cukup. Sesaat kemudian ia mengirim pesan lagi. "Hari ini aku masak sendiri." Aku sedikit terkejut. Aku bertanya balik, "Masak apa?" Ia menjawab, "Sayur sop, tapi nggak seenak buatan Mbak." Aku tertawa. Bukan karena masakannya tidak enak, tapi karena ia sudah mulai mandiri. Aku membalas, "Kalau sering masak nanti juga terbiasa." Ia mengirim stiker tertawa, lalu tidak membalas lagi. Malam itu aku duduk sendirian di dapur. Tidak ada yang datang menumpang makan, tidak ada yang menunggu dilayani. Hanya ada aku, suamiku, dan makan malam yang sederhana, tapi aku merasa cukup. Bukan karena jumlah orangnya, tapi karena segalanya berada di tempat yang semestinya. Suamiku menatapku lalu berkata, "Kamu bicara seperti itu pada Bapak, apa tidak takut beliau marah?" Aku menggeleng. "Tidak. Aku tidak mengatakan hal yang salah." Ia mengangguk. "Iya, Mas juga merasa begitu." Aku menatapnya lalu berkata, "Masalah ini bukan hanya masalahku." Ia mengerti maksudku. "Mas tahu, nanti Mas juga akan lebih perhatian." Aku mengangguk, tak perlu berkata lebih. Malam itu aku tidur sangat nyenyak, tidak lagi memikirkan banyak hal. Tapi aku tahu, masalah ini belum sepenuhnya berakhir. Karena dalam keluarga, ada masalah-masalah kecil yang jika tidak ditangani dengan bijak, bisa dengan mudah menjadi masalah besar. Dan aku juga tahu, lain kali jika ada masalah, aku tidak akan lagi memilih diam. Aku akan memilih bicara di waktu yang tepat. 2 hari setelah telepon dari ayah mertua, segalanya terasa sudah tenang. Sari tidak lagi mampir seenaknya di jam makan. Kadang ia mengirim pesan dulu, kadang tidak datang sama sekali. Kalaupun datang, ia akan bertanya dengan jelas, bahkan kadang membawa bahan makanan atau ikut memasak. Aku tidak mengatakannya, tapi hatiku terasa jauh lebih lega. Dapurku kembali pada ritmenya yang semestinya. Aku memasak saat aku mau, tidak lagi merasa seperti harus siaga setiap siang. Namun benar kata orang, masalah dalam keluarga jarang berhenti di satu titik. Pagi itu, saat aku sedang bersiap berangkat kerja, suamiku berkata, "Sore ini kita ke rumah Bapak." "Ya." Aku menoleh. "Ada acara apa?" "Bapak telepon, katanya sudah lama kita tidak makan bareng." Aku terdiam sejenak. Bukan karena enggan, tapi karena aku tahu ini bukan sekadar ajakan makan biasa. Aku mengangguk. "Baiklah." Ia menatapku seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi urung. Aku mengerti. Ia juga pasti bisa menduga bahwa ajakan ini lebih dari sekadar makan bersama. Sepanjang hari di kantor, pikiranku tidak sepenuhnya fokus. Bukan cemas, tapi mempersiapkan diri. Mempersiapkan mental,
mempersiapkan kata-kata. Untuk sebuah percakapan yang kutahu, tak akan bisa kuhindari. Sore itu, kami berdua tiba di rumah ayah mertua. Rumahnya masih sama, tidak ada yang berubah. Halaman yang luas, tanaman yang hijau, hanya saja suasananya terasa sedikit lebih berat. Ayah mertuaku, Pak Harjo, sedang duduk di ruang tamu. Melihat kami masuk, beliau tidak berdiri, hanya melirik sekilas lalu berkata, "Sudah datang?" Suamiku menjawab, "Iya, Pak." Aku menyapanya. "Selamat sore, Pak." Beliau mengangguk. "Sore." Tidak ada senyum, tidak ada basa-basi. Aku tahu beliau masih menyimpan masalah tempo hari di dalam hatinya. Sesaat kemudian, Sari keluar dari dapur. Ia melihatku lalu tersenyum tipis. "Mbak Wulan sudah datang." Aku mengangguk. "Iya." Ia menatapku sejenak, tatapannya tampak sedikit canggung. Aku tidak berkata apa-apa. Makanan dihidangkan. Suasana di meja makan tidak seperti makan malam keluarga biasa. Suamiku duduk di sebelah kanan, aku di kiri, Sari di seberang, dan Pak Harjo di kepala meja. Beliau mengambil sendok, menyendok sepotong ikan, lalu berkata, "Makanlah." Kami mulai makan dalam diam. Sesaat kemudian, beliau meletakkan sendoknya dan menatapku. "Wulan." Aku mengangkat kepala. "Iya, Pak." Beliau berkata dengan suara yang tidak keras tapi sangat jelas. "Kamu bilang pada Bapak tempo hari, Sari datang makan terlalu sering, kamu jadi lelah." Aku tidak menghindar. "Iya, Pak." Beliau menatapku. "Lalu bagaimana pendapatmu tentang hal itu?" Pertanyaan ini bukan untuk bertanya, tapi untuk menguji. Aku paham. Aku meletakkan sendokku dan menatap lurus ke arahnya. "Saya tidak merasa salah telah mengatakannya, Pak. Tapi saya juga tidak menyalahkan Sari." Beliau sedikit mengerutkan kening. "Tidak menyalahkan tapi sampai tidak mau memasak?" Aku menjawab dengan tenang. "Saya tidak memasak selama beberapa hari agar semua orang bisa melihat situasinya dengan lebih jelas, Pak." Suasana di meja makan menjadi tegang. Suamiku tidak bicara. Sari menunduk, tidak berani mengangkat kepala. Pak Harjo menatapku, tatapannya sedikit tajam. "Kamu melakukan itu. Apa kamu memikirkan suamimu?" Aku mengangguk. "Iya, Pak." "Lalu kenapa tetap dilakukan?" Tanyanya lagi. Aku tidak terburu-buru. Aku menjawab perlahan. "Karena saya pikir, jika saya terus melakukannya, semua orang akan menganggap itu sebagai sebuah kewajiban yang wajar." Beliau terdiam. Aku melanjutkan. "Saya tidak ingin hal kecil menjadi kebiasaan buruk, Pak." Kalimat itu kuucapkan dengan lembut tapi tegas. Beliau menatapku sejenak lalu menoleh pada Sari. "Kamu, bicara." Sari terkejut dan mengangkat kepala. "Iya, Pak. Kamu datang ke rumah kakakmu makan terus-terusan. Bagaimana menurutmu?" Sari tampak bingung. Waktu itu saya tidak berpikir apa-apa, Pak. Tapi beberapa hari terakhir ini saya sadar saya salah." "Salah di mana?" tanya beliau lagi. Ia menunduk. "Saya datang tidak bilang dulu, tidak membantu apa-apa, dan makan seperti sudah biasa." Suasana di meja makan hening. Aku tidak berkata apa-apa. Kubiarkan ia bicara sendiri. Beliau menatapnya lalu bertanya, "Sekarang bagaimana?" Ia menjawab, "Saya sudah minta maaf pada Mbak Wulan, Pak." Aku menatapnya. Bukan pertama kali ia mengatakan itu, tapi kali ini ada saksi lain yang mendengar. Pak Harjo menoleh padaku. "Dia sudah minta maaf. Menurutmu sudah cukup?" Aku tidak langsung menjawab. Aku menatap beliau lalu berkata, "Masalahnya bukan hanya sekadar permintaan maaf, Pak." Beliau mengerutkan kening. "Lalu apa?" Aku berkata, "Ini tentang bagaimana cara kita hidup bersama untuk jangka panjang." Kalimat itu kuucapkan dengan sangat jelas, tidak ada niat menantang, tapi juga tidak menghindar. Beliau terdiam. Sesaat kemudian, beliau menghela napas pelan. "Perkataanmu ada benarnya juga." Kalimat itu tidak keras, tapi cukup untuk mencairkan suasana. Suamiku akhirnya angkat bicara. "Sudah, Pak, ayo kita lanjutkan makannya." Beliau mengangguk dan kembali memegang sendoknya. Makan malam berlanjut, tapi tidak lagi seberat tadi. Selesai makan, aku berdiri untuk membereskan piring.
Sari langsung ikut berdiri. Biar Sari bantu, Mbak. Aku mengangguk tanpa bicara. Di dapur, ia berkata pelan. Mbak, tadi aku bicara begitu, Mbak tidak marah, kan? Aku menggeleng. Tidak. Ia menghela napas lega. Aku takut Mbak pikir aku bicara hanya karena ada Bapak. Aku menatapnya. Kalau kamu hanya berpura-pura, Mbak pasti tahu. Ia terdiam. Aku menambahkan. Tapi Mbak lihat kamu sedang berusaha. Ia mengangguk. Iya Mbak. Aku tidak berkata lebih. Tapi di dalam hatiku terasa jelas satu hal. Tidak semua orang itu buruk, terkadang mereka hanya belum mengerti. Dan ketika mereka mengerti, segalanya akan berubah. Sore itu, saat kami hendak pulang, Pak Harjo memanggilku. Wulan. Aku berbalik. Iya Pak. Beliau berkata, suaranya sudah berbeda. Lain kali kalau ada apa-apa, bicara terus terang. Jangan sampai jadi masalah besar. Aku mengangguk. Iya Pak. Beliau menatapku lalu menambahkan. Tapi jangan sampai juga membuat orang lain merasa seperti dibuang. Kalimat itu, aku mengerti maksudnya. Aku tersenyum tipis. Iya Pak. Wulan mengerti. Kami pamit pulang. Dalam perjalanan, suamiku menatapku dan berkata, hari ini kamu bicaranya sangat jelas. Aku tersenyum. Kalau tidak begitu, tidak akan selesai. Ia mengangguk. Iya, aku memandang keluar jendela mobil. Hatiku tidak lagi tegang. Hanya ada satu perasaan bahwa segalanya perlahan kembali ke tempatnya. Tapi aku juga tahu, untuk mempertahankan keadaan ini, tidak cukup hanya dengan satu kali pembicaraan. Setelah pertemuan di rumah Bapak hari itu, aku pikir segalanya sudah cukup stabil. Bukan dalam artian sempurna, tapi setidaknya semua orang sudah memahami perannya masing-masing. Sari tidak lagi datang makan dengan gaya seenaknya. Jika ingin datang, ia akan mengirim pesan terlebih dahulu. Kadang ia bahkan bertanya apa yang perlu dibeli untuk tambahan lauk. Suamiku juga lebih perhatian, tidak lagi pasrah apa adanya tanpa memikirkan yang memasak. Dan aku tidak lagi merasa kesal. Aku memasak saat aku mau, kalau sedang bersemangat aku buat banyak lauk, kalau sibuk cukup yang sederhana, tidak ada lagi perasaan terpaksa harus melayani siapapun. Tapi benar, keluarga tidak cukup hanya satu orang yang berubah untuk selesai. Seminggu kemudian, masalah lain muncul. Hari itu hari Sabtu, aku tidak bekerja, dan sedang membereskan rumah. Suamiku juga di rumah, sedang memperbaiki kipas angin di ruang keluarga. Menjelang siang, Sari mengirim pesan, Mbak, hari ini aku mampir ya. Aku sudah beli bahan makanan. Aku membalas, iya, datang saja. Tidak ada yang aneh. Aku tetap memasak seperti biasa, menambahkan satu menu sayur dan satu lauk tumis, berpikir karena ada tambahan orang, aku masak lebih banyak sedikit. Sekitar pukul 11.30, pintu terbuka. Tapi yang masuk bukan hanya Sari, melainkan dua orang lagi, seorang sepupu dari pihak suami, Mbak Rina, dan seorang pria parubaya yang belum pernah kutemui. Aku yang sedang di dapur sedikit tertegun. Sari masuk lebih dulu sambil tersenyum. Mbak, aku datang. Lalu ia menoleh ke belakang. Ini Mbak Rina, dan ini Mas Agung, temannya Mbak Rina. Aku keluar, menjaga suaraku agar tetap normal. Halo Mbak, halo Mas. Mbak Rina tersenyum. Sudah lama tidak mampir. Dengar dari Sari hari ini di sini ada makan-makan, jadi sekalian mampir. Aku mengangguk, tapi dalam hati mulai merasa ada yang tidak beres. Bukan karena ada tamu, tapi karena aku tidak diberitahu sebelumnya. Sari menoleh padaku. Mbak, hari ini ada tambahan orang, kayaknya harus masak lagi, ya. Kalimat itu membuatku berhenti sejenak. Bukan karena sulit, tapi karena cara ia mengatakannya. Seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Aku tidak langsung bereaksi. Aku hanya berkata, oh, ya, biar Mbak lihat dulu. Aku kembali ke dapur, membuka tutup panci, dan melihat porsi makanan yang jelas-jelas tidak cukup. Aku berdiri diam sejenak. Bukan untuk berpikir apakah harus memasak lagi atau tidak, tapi untuk memutuskan bagaimana cara menanganinya. Jika ini terjadi dulu,
Mungkin aku akan buru-buru memasak tambahan, berusaha agar cukup, tidak membiarkan siapapun kekurangan. Tapi sekarang aku tidak mau mengulanginya. Aku keluar, menatap Sari, lalu berkata, "Sari, ke sini sebentar." Ia masuk ke dapur. "Ada apa, Mbak?" Aku berkata pelan. "Hari ini ada tamu tambahan." "Mbak tidak siap." Ia mengangguk. "Iya." "Terus bagaimana, Mbak?" Aku menatapnya lalu berkata, "Kamu beli makanan tambahan di luar, atau kita semua makan di luar?" Ia tertegun. Mungkin ia tidak menyangka aku akan berkata begitu. Ia bertanya lagi, "Mbak tidak masak lagi?" Aku menggeleng. "Tidak." Mbak tidak sempat menyiapkannya. Suaraku tenang, tidak kesal, tapi sangat jelas. Ia berdiri diam beberapa detik, lalu berkata, "Baiklah, biar aku yang beli makanan." Aku mengangguk. "Oke." Ia keluar dan berkata pada Mbak Rina, "Mbak, tunggu sebentar ya. Aku beli makanan tambahan dulu." Mbak Rina tersenyum. "Iya, santai saja. Kami di sini ngobrol dulu." Aku kembali ke dapur. Tidak terburu-buru, tidak panik. Hanya mengerjakan apa yang sudah kusiapkan. Suamiku mendekatiku dan bertanya pelan, "Kamu tidak masak lagi?" Aku menggeleng. "Tidak." Aku tidak mau tergesa-gesa. Ia menatapku lalu mengangguk. Iya benar juga. Sekitar 20 menit kemudian, Sari kembali, menenteng beberapa kantong makanan. Ia meletakkannya di meja. "Aku sudah beli, Mbak." Aku mengangguk. "Baiklah, ayo kita makan." Makan siang hari itu tidak seperti makan siang keluarga biasa. Ada masakan rumah, ada juga makanan dari luar. Tapi suasananya lebih nyaman dari yang kubayangkan. Mbak Rina sambil makan berkata, "Masakan Wulan enak juga." "Ya." Aku tersenyum tipis. "Biasa saja, Mbak." Mas Agung juga menimpali, "Makanan dari luar boleh juga, tapi masakan rumah tetap lebih enak." Aku tidak menjawab, hanya tersenyum. Sementara Sari makan dengan pelan, tidak banyak bicara, sesekali melirikku lalu menunduk. Aku tahu ia sedang berpikir. Selesai makan, aku berdiri untuk membereskan piring. Tanpa perlu kusuruh, Sari langsung ikut berdiri. "Biar aku bantu, Mbak." Mbak Rina juga berkata, "Sini, biar Mbak bantu." Aku mengangguk. "Iya Mbak." Di dapur, Sari berkata pelan, "Mbak, tadi aku tidak berpikir Mbak akan bilang begitu." Aku menatapnya. "Kamu pikir Mbak akan bagaimana?" Ia terdiam, lalu berkata, "Aku kira Mbak akan langsung memasak lagi." Aku tersenyum tipis. "Kalau Mbak bisa, Mbak akan masak." Tapi tidak selalu bisa. Ia mengangguk. Aku melanjutkan. "Kamu yang mengajak orang, kamu yang harus bersiap." Ia menjawab cepat. "Iya Mbak." Aku mengerti. Tak perlu penjelasan lebih. Tapi aku tahu ia sudah belajar satu langkah lebih jauh. Sore itu, setelah tamu pulang, suamiku duduk di sampingku. "Hari ini caramu menanganinya pas sekali." Aku menatapnya. "Mas merasa tidak enak?" Ia menggeleng. "Tidak. Malah sebaliknya, aku merasa lebih ringan." Aku mengangguk. Ia menambahkan, "Selama ini kita selalu berpikir kalau menjamu tamu itu harus kita yang urus semuanya. Padahal sebenarnya, siapa yang mengundang? Dia yang harusnya mempersiap." Aku tersenyum. "Iya." Malam itu aku menerima pesan dari Sari. "Mbak, hari ini aku salah." Aku tidak bertanya pada Mbak dulu. Aku menjawab, "Yang penting sudah tahu." Ia mengirim pesan lagi. "Lain kali aku akan lebih siap." Aku tidak membalasnya lagi. Bukan karena tidak mau, tapi karena tidak perlu. Aku berbaring sambil berpikir sejenak. Aku menyadari satu hal. Tidak selamanya diam membuat orang lain mengerti, tapi tidak selamanya juga banyak bicara itu baik. Yang terpenting adalah berbicara di waktu yang tepat, bertindak dengan cara yang benar, dan membiarkan orang lain melihatnya sendiri. Cerita ini bukan lagi tentang menumpang makan, tapi tentang cara hidup bersama. Dan aku tahu, segalanya perlahan bergerak ke arah yang benar. Setelah insiden tamu tak terduga, segalanya di rumahku berubah dengan nyata. Bukan perubahan besar, tapi detail-detail kecil yang cukup untuk dirasakan oleh semua orang.
Sari tidak lagi datang ke rumahku dengan seenaknya. Setiap kali ingin datang, ia selalu mengirim pesan terlebih dahulu. Kadang ia bahkan bertanya, "Mbak, hari ini masak apa? Perlu aku beli tambahan sesuatu?" Pertanyaan itu, jika dulu, mungkin akan kuanggap biasa. Tapi sekarang, aku merasa sangat menghargainya. Karena itu menunjukkan satu hal, ia sudah mulai memikirkan orang lain. Aku pun tidak mempersulit. Jika memang perlu, aku akan bilang, beli sayur saja, atau, hari ini Mbak masak sederhana, tidak usah beli apa-apa. Segalanya berjalan dengan ringan, tak ada yang merasa terbebani, tak ada yang harus mengalah. Rumah kembali menjadi tempat untuk hidup, bukan tempat untuk melayani. Namun, sebuah kejadian lain terjadi. Sesuatu yang tak kuduga, yang membuatku berpikir lebih dalam dari sebelumnya. Hari itu hari Minggu. Aku sedang merapikan lemari dapur ketika suamiku berkata, "Sore ini Bapak mau ke sini." Aku menoleh. "Bapak mau ke sini? Ada apa?" Katanya mau main saja, jawabnya. Aku mengangguk. "Baiklah. Kalau begitu aku siapkan sesuatu. Tidak ada yang istimewa. Ayah mertua datang berkunjung, aku akan menyambutnya seperti biasa." Aku memasak beberapa lauk tambahan dan merapikan rumah. Sekitar pukul 4 sore, Pak Harjo tiba. Beliau masuk, melihat sekeliling rumah, lalu berkata, "Rumahmu lebih rapi sekarang." Aku tersenyum tipis. "Iya Pak, baru saja Wulan bereskan." Beliau mengangguk dan duduk. Suamiku menuangkan teh. "Silakan diminum Pak." Beliau meminumnya seteguk, lalu menatapku. "Wulan, akhir-akhir ini kamu sudah rajin masak lagi?" Pertanyaan itu terdengar biasa, tapi aku tahu beliau masih memperhatikan. Aku menjawab, "Masak kalau perlu saja Pak." Beliau sedikit mengerutkan kening. "Maksudnya kalau perlu?" Aku tidak menghindar. "Maksudnya, kalau sudah direncanakan, kalau ada yang akan makan bersama, Wulan akan masak. Kalau tidak, cukup yang sederhana saja." Beliau menatapku sejenak, lalu berkata, "Karamu bicara itu terdengar seperti tidak mau mengurus keluarga." Kalimat itu membuat suamiku sedikit tegang. Ia hendak mengatakan sesuatu, tapi aku memberinya isyarat agar aku yang bicara. Aku menatap mertuaku, suaraku tetap tenang. "Wulan tetap mengurus, Pak." Tapi Wulan tidak mau melakukannya hanya karena kebiasaan tanpa berpikir. "Kebiasaan apa?" tanyanya. "Kebiasaan bahwa setiap kali ada orang, saya yang harus memasak dan mengurus semuanya. Menurut saya, semua orang punya tanggung jawabnya masing-masing, Pak." Beliau tidak langsung menjawab. Suasana di ruang tamu menjadi sedikit kaku. Aku tidak menambahkan apa-apa. Kubiarkan beliau berpikir. Sesaat kemudian, beliau bertanya, "Jadi menurutmu, apa tanggung jawabmu?" Pertanyaan ini tidak mudah, tapi aku sudah siap. Aku menjawab perlahan, "Saya adalah seorang istri dan menantu. Saya punya tanggung jawab untuk merawat keluarga. Tapi saya juga seorang pekerja, punya pekerjaan, punya batasan kesehatan dan tenaga." Beliau menatapku. Aku melanjutkan, "Saya tidak lari dari tanggung jawab, tapi saya ingin tanggung jawab itu dibagi." Suamiku akhirnya angkat bicara. "Bapak, Wulan tetap mengurus kami dengan baik. Hanya saja, cara hidupnya sedikit berubah." Beliau menatap suamiku, lalu kembali menatapku. Tatapannya tidak lagi setajam dulu, tapi masih penuh pertimbangan. Sesaat kemudian, beliau menghela napas. "Zaman Bapak dulu tidak ada yang seperti ini." Aku mengangguk. "Iya, Pak. Wulan tahu. Dulu, perempuan harus mengurus semuanya," lanjutnya. Aku tidak membantah, hanya berkata, "Iya, Pak. Tapi sekarang zaman sudah berbeda." Beliau terdiam. Bukan karena tidak setuju, tapi karena belum terbiasa. Suasana hening sejenak, lalu Sari masuk. Ia membawa sekantong buah. "Bapak sudah di sini?" Beliau mengangguk. "Iya." Sari menatapku lalu berkata, "Mbak, aku beli buah." Aku mengangguk. "Letakkan saja di meja." Ia duduk di samping ayahnya. Lalu berkata, "Pak, akhir-akhir ini kalau Sari ke rumah Mbak Wulan, Sari juga ikut memasak." Beliau menatapnya. "Oh, ya?"
Bapak tahu, Mbak Wulan tidak galak kok, Pak. Hanya saja dulu Sari yang terlalu seenaknya, lanjutnya. Aku menatapnya, tidak menyangka ia akan bicara seperti itu di depan ayahnya. Sekarang bagaimana menurutmu? Tanya beliau. Sari menjawab, sekarang Sari merasa semua orang harus punya perannya masing-masing. Kalimat itu membuatku sedikit terkejut. Bukan karena isinya, tapi karena ia bisa mengucapkannya. Beliau menatap putrinya, lalu beralih padaku. Tatapannya tidak lagi seperti dulu, bukan lagi menilai, tapi menimbang. Sesaat kemudian, beliau berkata, "Baiklah, kalau kalian bisa hidup seperti itu, bagus." Kalimat itu bukan persetujuan penuh, tapi juga bukan lagi penolakan. Aku mengangguk. "Iya, Pak. Tak perlu berkata lebih." Sore itu berlalu lebih ringan dari yang kubayangkan. Tidak ada perdebatan. Tidak ada ketegangan yang berlarut-larut. Hanya beberapa kalimat, tapi cukup untuk membuat semua orang lebih saling mengerti. Saat Pak Harjo hendak pulang, beliau berhenti di pintu dan memanggilku. "Wulan." Aku mendekat. "Iya, Pak. Perkataanmu ada benarnya juga," kata beliau, suaranya sudah berbeda. Aku tersenyum tipis. "Iya, Pak. Asalkan jangan sampai keluarga jadi renggang," tambahnya. Aku mengangguk. "Iya, Pak." Wulan mengerti. Beliau pun pergi. Aku berdiri di ambang pintu memandanginya. Bukan karena terharu, tapi karena aku merasa segalanya perlahan mulai stabil. Suamiku berdiri di sampingku. Aku lihat Bapak hari ini sudah berubah. Aku mengangguk. "Iya, bagaimana perasaanmu?" tanyanya. Aku berpikir sejenak, lalu berkata, "Bukan berubah seketika, tapi beliau sudah mulai mengerti." Suamiku tersenyum. "Itu sudah bagus." Aku ikut tersenyum. Tapi di dalam hati aku tahu, untuk menjaga pengertian itu, butuh lebih dari satu kali pembicaraan. Dan aku juga tahu, cerita ini belum benar-benar berakhir, tapi setidaknya sudah berjalan ke arah yang benar. Setelah sore kunjungan ayah mertua, suasana di rumahku terasa jauh lebih damai. Tidak ada lagi tatapan menyelidik, tidak ada lagi pertanyaan bernada menyalahkan. Suamiku lebih santai, Sari lebih proaktif, dan aku sendiri tidak lagi terlalu banyak berpikir seperti sebelumnya. Tapi memang benar. Ada hal-hal yang membutuhkan satu momen terakhir untuk benar-benar menutup sebuah bab. Dan momen itu datang di suatu malam yang sangat biasa. Hari itu aku pulang kerja lebih malam dari biasanya. Ada pekerjaan mendadak di kantor yang membuatku harus lembur sampai hampir pukul 7 malam. Dalam perjalanan pulang, aku mampir sebentar ke warung sayur, berniat memasak sesuatu yang sederhana untuk kami berdua. Saat aku membuka pintu, aku sedikit terkejut. Lampu dapur sudah menyala, terdengar suara orang memasak. Aku melangkah masuk dan melihat Sari sedang berdiri di depan kompor. Ia menoleh dan tersenyum. "Mbak sudah pulang." Aku melihat sekeliling. Di atas kompor ada panci sayur bening yang sedang mendidih, sepiring telur dadar sudah matang, dan di sampingnya ada kangkung yang sudah dibersihkan. Suamiku sedang duduk di meja makan, memotong buah. Aku berhenti sejenak, lalu bertanya, "Kamu datang dari kapan, Sar?" Sari menjawab, "Tadi datang lebih awal. Lihat Mbak belum pulang, jadi aku masak saja." Aku menatapnya. Bukan terkejut karena ia memasak, tapi karena ia melakukannya tanpa bertanya. Tapi kali ini aku tidak merasa kesal. Aku hanya bertanya, "Kamu ada kirim pesan?" Ia mengangguk. "Ada, Mbak. Tapi mungkin Mbak sibuk jadi belum lihat." Aku mengeluarkan ponsel. "Benar saja, ada satu pesan." "Mbak, aku ke rumah ya, mau masak." Aku membacanya lalu mengangguk. "Oh iya, Mbak baru lihat." Tak perlu penjelasan lebih. Suasana di dapur terasa sangat alami. Aku mencuci tangan lalu ikut membantu. "Sudah, Mbak istirahat saja. Ini sudah hampir selesai," katanya. Aku tersenyum. "Biar Mbak bantu biar cepat." Kami berdua berdiri berdampingan. Tak ada lagi perasaan canggung seperti di awal, tak ada lagi keraguan. Hanya ada kerjasama. Sesaat kemudian, makanan sudah tertata di meja. Tidak mewah, tapi lengkap. Kami bertiga duduk untuk makan. Suamiku melihat hidangan dan berkata,
Hari ini rumah kita benar-benar terasa seperti rumah. Aku tersenyum tipis. Sari menimpali, masakanku tidak seenak masakan Mbak. Loh, aku mengambil sepotong telur dadar lalu berkata, yang penting bisa dimakan. Ia tertawa. Mbak selalu bilang begitu. Aku tidak menyangkal. Makan malam hari itu terasa sangat utuh. Tak ada yang menunggu, tak ada yang terbebani, tak ada yang merasa canggung. Selesai makan, aku berdiri untuk membereskan. Sari langsung ikut berdiri. Biar aku yang cuci piring, Mbak. Aku tidak menolaknya, hanya berkata baiklah. Suamiku mengelap meja. Masing-masing mengerjakan tugasnya, tanpa perlu diperintah, tapi sangat jelas. Di dapur, aku berdiri di samping Sari yang sedang mencuci piring. Ia mengerjakannya lebih cekatan dari sebelumnya. Aku bertanya, akhir-akhir ini sering masak, ya? Ia mengangguk. Iya Mbak. Aku coba-coba masak sendiri, ternyata seru juga. Aku tersenyum. Iya, memasak untuk diri sendiri rasanya beda. Ia terdiam sejenak, lalu berkata, dulu aku datang makan, aku tidak berpikir apa-apa. Tapi sekarang setelah masak sendiri, aku baru sadar kalau itu tidak sederhana. Aku menatapnya tanpa bicara, tapi di dalam hati aku mengerti. Ada hal-hal yang baru terasa setelah kita melakukannya sendiri. Aku rasa dulu Mbak pasti capek. Lanjutnya, aku menggeleng. Bukan capek. Hanya tidak nyaman. Ia mengangguk. Iya Mbak. Sesaat kemudian ia berkata, Mbak, aku mau tanya jujur. Kalau waktu itu Mbak langsung menegurku, apa akan lebih mudah? Pertanyaan itu membuatku berpikir sejenak. Mungkin. Tapi bisa juga jadi canggung. Ia menatapku. Maksud Mbak, aku menjawab perlahan. Kalau Mbak menegurmu saat kamu belum mengerti, kamu akan merasa disalahkan. Tapi sekarang, karena kamu menyadarinya sendiri, kamu jadi lebih mudah menerima. Ia terdiam, lalu mengangguk. Iya, benar juga, Mbak. Aku tidak berkata lebih. Tapi hatiku terasa ringan karena ia bukan hanya mengubah tindakan, tapi juga cara berpikirnya. Malam itu, setelah Sari pulang, suamiku duduk di sampingku. Aku lihat caramu menanganinya sangat bijak. Aku tersenyum. Bukan bijak, hanya tidak terburu-buru. Ia mengangguk. Iya. Kalau dari awal kamu langsung marah, mungkin tidak akan jadi seperti sekarang. Semuanya butuh waktu, kataku. Tapi juga butuh orang yang tahu caranya. Timpalnya. Aku tidak menjawab, hanya tersenyum. Malam itu, aku berbaring sambil berpikir. Aku teringat kembali sejak hari pertama Sari masuk ke rumah, duduk makan seperti sebuah kebiasaan. Lalu hari-hari saat aku harus makan mie instan, saat-saat aku kesal tapi diam, keputusanku untuk pulang ke rumah ibu, dan setiap langkah perubahan setelahnya, semua itu bukan sebuah rencana, melainkan pilihan-pilihan kecil. Tapi pilihan-pilihan itulah yang membawa pada hasil hari ini. Aku menyadari satu hal. Dalam keluarga, tidak selalu perlu ada yang benar dan yang salah secara jelas. Yang dibutuhkan adalah cara agar semua orang bisa saling mengerti. Dan ketika pengertian itu ada, tidak perlu ada lagi pertengkaran. Beberapa waktu setelah itu, saat aku sedang merapikan rak bumbu di dapur, Sari mampir. Ia tidak membawa apa-apa, hanya sebuah tas kecil. Mbak, hari ini aku tidak makan di sini, ya? Cuma mampir sebentar, katanya. Aku mengangguk. Iya, duduklah. Ia duduk, melihat sekeliling, lalu berkata, rumah Mbak sekarang kelihatannya beda. Ya, beda di mana, tanyaku. Lebih rapi, tapi juga lebih hangat, jawabnya sambil tersenyum. Aku tidak berkomentar, hanya melanjutkan pekerjaanku. Sesaat kemudian, ia berdiri, masuk ke dapur, lalu berkata, Mbak, terima kasih, ya. Aku berhenti, menoleh padanya. Terima kasih untuk apa? Suaranya terdengar sangat tulus. Terima kasih karena tidak memarahiku. Aku menatapnya tanpa menyela. Kalau waktu itu Mbak memakiku, aku pasti akan marah. Tapi Mbak tidak melakukan itu. Mbak memilih cara agar aku mengerti sendiri. Aku terdiam. Kalimat itu benar, tapi mendengarnya langsung darinya terasa sangat menyentuh. Ia melanjutkan.
Dulu aku kira rumah Mas Budi dan Mbak Wulan itu rumahku juga, jadi bisa datang kapan saja. Tapi sekarang aku sadar, bukan begitu. Aku berkata pelan. Bukan tidak boleh datang. Hanya harus tahu caranya. Ia mengangguk. Iya, Mbak. Sesaat kemudian, ia membuka tasnya, mengeluarkan sebuah kotak kecil dan memberikannya padaku. Ini untuk Mbak. Apa ini? Bumbu dapur. Aku lihat Mbak sering pakai merek ini, jadi aku belikan. Aku menerima kotak bumbu itu tanpa berkata apa-apa. Bukan karena hadiahnya besar, tapi karena niatnya. Terima kasih, Sar. Ia tersenyum. Hanya hal kecil. Aku meletakkan kotak bumbu di rak. Semua sudah berada di tempatnya. Malam itu, aku duduk bersama suamiku. Ia menatapku lalu berkata, "Bagaimana perasaanmu sekarang?" "Tentang apa?" "Tentang semua urusan di rumah ini," jawabnya sambil tersenyum. Aku berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku merasa baik-baik saja." Ia mengangguk. Aku juga. Aku menatapnya. "Mas merasa berubah?" Ia tertawa. "Iya. Dulu aku kira masalah kecil tidak perlu diperhatikan. Ternyata kalau tidak diperhatikan, masalah kecil bisa menjadi besar." Aku mengangguk setuju. "Untung saja caramu menyelesaikannya tidak membuat keadaan jadi buruk," katanya. Aku tersenyum. Aku juga harus belajar. Dan sepertinya, kita belajar bersama-sama. Malam itu, aku berbaring sambil merenung. Perubahan tidak datang dari kemenangan, tapi dari pengertian. Dan yang terpenting, tidak ada yang terluka, tidak ada yang merasa dirugikan, dan tidak ada lagi yang harus diam selamanya. Beberapa hari kemudian, saat kami sedang makan malam bertiga, Sari berkata, "Mbak, aku sadar sekarang. Dulu aku datang ke sini seperti mengambil sesuatu dari Mbak, sekarang, aku merasa kita melakukannya bersama-sama." Aku mengangguk. Itu baru benar. Saat itu, telepon berdering. Suamiku mengangkatnya. "Bapak telepon." Ia menyerahkan ponsel padaku. "Halo Pak, sudah makan?" tanya beliau. "Sari ada di sana?" "Iya Pak, ini sedang makan bersama." Beliau menggumam, lalu berkata, "Beberapa hari yang lalu Bapak bicaranya agak keras, jangan dimasukkan ke hati, ya." Aku sedikit terkejut, tapi menjawab dengan tenang. "Tidak apa-apa kok, Pak." "Baiklah," katanya. "Kalian hidup rukun saja, yang penting jangan sampai kehilangan rasa kekeluargaan." "Iya, Pak. Kami mengerti." Telepon ditutup. Aku meletakkan ponsel di meja. Sari tersenyum tipis. "Bapak juga sudah berubah." Aku mengangguk. Tak perlu berkata lebih. Semuanya sudah jelas. Cerita ini bukan tentang siapa yang menang, tapi tentang siapa yang mau berpikir. Dan ketika semua orang mau berpikir sedikit untuk orang lain, maka tidak ada masalah yang terlalu besar untuk diselesaikan.